Halo semuanya, saya di sini akan membahas respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia kita bahas. Yang pertama, negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dukungan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain sangat penting bagi negara merdeka karena menjamin hubungan internasional dan mencegah tindakan merugikan, serta mengesahkan keberadaan negara tersebut menurut hukum internasional. Indonesia mendapat dukungan dari Mesir, India, Australia, dan Vatikan, dan beberapa negara yang sedikit, meskipun masih ada yang menolak. Pertama, negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda menunjukkan pentingnya sokongan internasional dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena tekanan dari Dewan Keamanan PBB, akhirnya menghentikan agresi militer Belanda yang kembali ke meja perundingan tahun 1949 dengan negara-negara seperti Mesir, India, Australia, dan Vatikan menjadi negara pertama kali memberi pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dengan pengakuan de facto pada 22 Maret 1946 setelah diplomasi di Kairo, diikuti pengakuan de jure pada 10 Juli 1947, dan Mesir juga berperan meyakinkan negara-negara Arab lain untuk mendukung Indonesia. India mengakui Indonesia karena kesamaan sejarah sebagai bangsa terjajah, dengan hubungan erat antara Muhammad Hatta dan Jawaharlal Nehru, termasuk bantuan 500.000 ton padi dari Indonesia pada tahun 1946. India juga memperkasai Konferensi Asia Afrika dan mengecam agresi Belanda terhadap Indonesia. Langkah-langkah penting dalam pengakuan Indonesia oleh India termasuk pembentukan PPII dan Balai Penerangan Diplomasi Sultan Syahrir yang melibatkan bantuan padi, serta Konferensi Asia 1949 di New Delhi yang menghasilkan resolusi penting terkait kedaulatan Indonesia dan penarikan Belanda. Australia juga mendukung kemerdekaan Indonesia dengan bantuan politiknya, termasuk mengajukan resolusi PBB bersama India untuk menghentikan agresi Belanda dan bergabung dalam Komisi 3 Negara untuk menengahi gencatan senjata 1947 dengan diplomat Thomas Ridley dari Australia menjadi sahabat Muhammad Hatta. Langkah-langkah penting dalam pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu kunjungan Sultan Syahrir, peran Chen Kim dalam publikasi pelanggaran Belanda, pemboikotan kapal Belanda oleh Partai Serikat Buruh, aksi mogok, serta unjuk rasa pekerja pelabuhan, dan dukungan PBB melalui peran Australia dalam Komisi 3 Negara. Tata Suci Vatikan memberikan dukungan simbolik bagi kemerdekaan Indonesia dengan Sugija Pranata meyakinkan Vatikan bahwa rakyat Indonesia menolak kekuasaan Belanda. Sementara hubungan diplomatik secara de jure baru terjalin tahun 1950 dengan berdirinya Apostolic Internunciatur di Jakarta. 2. Dukungan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke DKPBB 31 Juli 1947 yang menghasilkan resolusi damai 1 Agustus 1947. Sultan Syahrir hadir di sidang DKPBB tanggal 14 Agustus 1947 mengusulkan penarikan pasukan Belanda, dan UNCI kemudian membantu perundingan sementara Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Ketiga, sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda menolak kemerdekaan Indonesia dan melakukan agresi militer 1 dan 2, baru mengakui kedaulatan pada 27 Desember 1949 kepada RIS, bukan kepada RI. Menurut Herman Berger, ini menjelaskan mengapa Belanda tidak mengakui RI secara de jure dan tidak hadir pada peringatan 17 Agustus. Meskipun pengakuan tersebut menegaskan bahwa RI telah memenuhi syarat sebagai negara berdaulat sesuai Konvensi Montevideo 1933.
Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Gada 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 oh, I've been married a long time ago.